salah arti kan gitu, Nggih. salah arti. Jadi salah arti bahwa tirakat itu bisa melunasi utang kan, kebanyakan orang kan ke situ. Apapun yang tirakat sampean, yang sampean lakukan, istilahnya tirakat sampai kurus kering. Iya. Tapi kalau tujuan sampean hanya untuk punya hutang, terlilit hutang, bisa lunas, mustahil. Mas. Kita menerima keadaan kita. Kegagalan kita, misalnya punya hutang, terlilit hutang, tapi tidak bisa bayar. Kalau fungsi tirakat itu berfungsi, maka kita bisa menerima keadaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Hari ini saya mau berbincang-bincang dan selalu berbincang-bincang. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, sehat, Sehat ya. semua lancar. Nggih. Jadi saya mau berbincang-bincang lagi dan lebih greget lah intinya, kan gitu lah Mas. Jadi dalam keseharian kita ini kan banyak selalu banyak problema setiap hari, problema. Malah suatu saat saya ada teman curhat lah intinya. Curhat, cuman ya namanya curhat, sama-sama susahnya, yang dicurhatin susah gitu kan. Jadi saya mau sharing datang jenengan masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Hari ini saya mau berbincang-bincang lagi sama Mas Arifin. Dan gimana kabarnya Mas Arifin? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya, kita bisa ngopi bareng lagi. Jadi bincang-bincang kali ini saya ingin menanyakan, saya juga ada inspirasi dari teman saya yang sedang mengalami kesusahan lah intinya. Jadi dalam hal ini saya ingin sharing dan bertanya tentang masalah-masalah yang seperti itulah. Jadi dari permasalahan itu kan kita bisa secara kita mengatasi itu kan, kita bisa melalui tirakat itu tadi Mas. Kan gitu lah. Jadi tirakat-tirakat yang seperti itu tadi itu khususnya kalau untuk permasalahan seperti permasalahan A, kerumitan A, kerumitan B lah, yang spesifiknya kalau kita mengalami kesusahan dalam hal bidang usaha atau untuk pribadi kita sendiri gitu, itu cara-cara mengatasinya seperti apa Mas? Dari posisi tirakat itu tadi Mas. Jadi menurut sampean itu bagaimana? Gitu. Paling ya kita harus lebih spesifik dulu Mas. Apa permasalahannya? Misalnya masalah A itu apa? Karena kalau masalahnya tidak spesifik, istilahnya kita untuk mendapatkan solusi ya nggak bisa. Jadi kita harus dispesifikan aja. Nggak harus masalah spesifiknya dulu. Iya. Jadi saya juga ada salah seorang teman lah intinya kan. Dia curhat kepada saya kan. Jadi curhatnya itu dia terlilit utang Mas. Jadi saking bingungnya, saking mentoknya orang ini, sampai punya pikiran yang enggak gitu loh intinya. Wah, saya ini gimana? Selalu menyalahkan diri sendiri, selalu intinya putus asa sampai ngomong sama saya itu, aku iki wis kudu bunuh diri ya Mas, cek beres utang-utang gue. Begitu Mas. Jadi menurut jenengan itu seperti apa Mas? Kan kita sudah sering lah berkata, ada yang melalui tirakat atau yang untuk mengatasi hal-hal seperti itu, minimal untuk biar kepercayaan diri kita itu bertumbuh lah.
nggak sampai ke arah yang tidak kita inginkan kan gitu. Pertama yang harus kita pahami sebagai manusia, Mas, kalau kita menghadapi masalah, misalnya masalah yang spesifik terlilit utang tadi, pasti setiap manusia kalau mau jujur ya pasti sumpek, iya betul, pasti susah, pasti gelisah kan gitu. Iya. Apalagi usaha yang kita lakukan yang digadang-gadang untuk bisa membayar utang ternyata nggak jalan. Oke. Terus akhirnya kan sampai berpikiran negatif, sampai pengen bunuh diri atau melarikan diri, atau bahasa Jawanya kan minggat. Gitu. Padahal kalau kita mau meneliti atau mau menyadari permasalahannya kan kita punya hutang dan punya kewajiban membayar. Iya. Cuman di situ aja aslinya. Kalau kita misalnya bunuh diri atau minggat atau melarikan diri, kan tetap nggak beres. Tetap utang. Ya. Yang perlu kita sadari adalah punya hutang, bagaimana caranya bisa membayar hutang. Kalau kita ngambil langkah bunuh diri atau yang lainnya tadi, kan tetap nggak bisa beres. Iya. Nah terus dihubungkan dengan tirakat tertentu. Apa sih sebenarnya fungsi tirakat yang jarang dibahas atau diwedar banyak orang? Iya. Tirakat sebenarnya adalah bukan kalau kita punya hutang terus kita tirakat hutang kita lunas, bukan seperti itu. Cara kerjanya tirakat bukan seperti itu. Ini poin-poinnya yang harus kita perbaiki lah, kita benahi lah itu kan gitu. Jadi fungsi dari tirakat artinya kan jalan. Jalan. Kita melakukan sebuah ritual tertentu atau doa-doa tertentu agar kita menemukan jalan keluar istilahnya. Kalau dalam ajaran agama Islam bisa lewat puasa, bisa lewat membaca wirid. Kan banyak cara. Cuman poinnya di sini tirakat itu bukan untuk memberesi masalah. Tapi hakikat dari tirakat yang kita lakukan sebenarnya adalah agar kita mampu menghadapi masalah itu dengan kesadaran 100%. Dengan ketika kita terlilit utang, kita nomor satu kita dengan fungsi tirakat yang kita lakukan, apapun tirakat yang kita pilih, kita bisa menerima bahwa kita gagal. Fungsi tirakat sebenarnya kita bisa menerima dulu. Sebelum ngomongin jalan keluar atau solusi. Bahwa kita harus menyadari bahwa kita punya hutang dan gagal membayar hutang. Nomor satu fungsi tirakat itu seperti itu. Bukan untuk kita tirakat, hutang beres, bukan seperti itu cara kerjanya. Itu kan dari sisi apa namanya? Dari sisi pribadi kita kan Mas ya. Kebanyakan kan salah arti kan gitu. Salah arti. Jadi salah arti bahwa tirakat itu bisa melunasi hutang kan, kebanyakan orang kan ke situ. Jangankan orang lain, kita sendiri lah, saya sendiri pribadi kadang-kadang ke arah sana tujuannya kan Mas. Jadi padahal menurut Mas itu tadi, jadi bukan masalah ke arah sananya, tapi untuk menguatkan diri kita supaya bisa melampaui itu kan, dan gitu. Melalui. Sebenarnya kan di situ. Makanya apapun yang tirakat sampean yang saya lakukan, istilahnya tirakat sampai kurus kering. Tapi kalau tujuan sampean hanya untuk punya hutang, terlilit hutang, bisa lunas, mustahil. Itu sebuah kebohongan. Tapi kalau dengan keadaan seperti itu kita lakukan tirakat, insya Allah sebagai pribadi kita kuat menghadapi permasalahan itu. Dan sampai menemukan jalan keluar. Makanya nomor satu, fungsi dari tirakat adalah kita menerima keadaan kita. Kegagalan kita, misalnya punya hutang, terlilit hutang tapi tidak bisa membayar. Kalau fungsi tirakat itu berfungsi, maka kita bisa menerima keadaan itu. Dan setelah kita menerima bahwa kita punya hutang dan tidak bisa membayar,
disitulah muncul jalan keluar. Disitulah punya semangat baru, Mas. Semangat untuk bisa melunasi. Jadi tumbuh lah intinya. Tumbuh. Yang bermasalah adalah ketika kita mengalami hal seperti itu, kita tidak menyadari secara pribadi bahwa kita gagal, kita tidak mampu. Fungsi tirakat, kita mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menyelesaikan urusan tadi. Jadi banyak cara lah intinya kan dengan tirakat itu, dan tirakatan itu juga ya banyak macamnya, Mas ya. Oke. Dan fungsi tirakat yang saya bahas di sini berfungsi agar kita bisa menerima istilahnya takdir Tuhan. Nah, kalau bahasa lebih universalnya, kita menerima kasunyatan bahwa kita punya hutang tidak bisa melunasi. Nomor satu menerima dulu lah. Ya, intinya di situ. Di tirakat apapun yang kita lakukan sebenarnya agar kita menerima situasi kondisi yang kita alami. Jadi kalau dalam artian tirakat membaca doa lah atau apapun. Tapi kalau kitanya tidak menerima dulu, gak ada fungsinya di situ, Mas. Tetap istilah jalan buntu. Isinya kalau orang itu sudah bisa menerima secara pribadi, saya terima, saya punya hutang dan tidak bisa membayar. Ketika kesadaran itu sudah tumbuh secara kemanusiaan, secara kesadaran manusia, disitulah kita baru menyaksikan kekuasaan Tuhan. Disitulah kita mulai melakukan, mau nggak mau, kita melakukan sebuah tindakan menuju hal-hal yang pasti positif. Kalau ingin beres, kalau tetap nggak beres ya hal tadi, bunuh diri, minggat. Kan intinya pengen beres atau meninggalkan, tetap nggak beres. Ada apa namanya, ada hikmah juga lah intinya, Mas ya. Jadi dalam artian kita diberikan hal-hal kayak gitu itu untuk menumbuhkan kita malah lebih dekat sama Tuhan lah intinya ya, Mas ya. Kalau ke arah spiritual agama, kita lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Istilahnya disapa Tuhan. Makanya istilah seberat apapun sampean terlilit utang, kalau sampean sudah menerima, ibaratnya air sudah mengalir, Mas. Kalau sampean belum bisa menerima keadaan sampean, atau lebih yang umumnya sampean mencari kambing hitam gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara ditipu si A, gara-gara gagal A, pasti tidak akan beres. Makanya semua bentuk tirakat sebenarnya secara pribadi berfungsi kita alhamdulillahirabbil alamin, saya terima keadaan saya. Jadi inti fungsi tirakat itu di situ. Jadi harus kita menerima dulu lah sebelum kita menginjak yang lebih. Soalnya Mas bilang walaupun kita membaca doa atau bahasa gampangnya dalam halal itu berpuasa atau sampai kurus kering pun kalau kita tidak menerima ya sama aja jalan di tempat ya, Mas. Sama aja jalan di tempat. Tapi ketika sampean sudah menerima, otomatis jalan terbuka. Bisa saya praktekkan. Istilahnya gini nih, nggak usah tirakat yang aneh-aneh, yang berat-berat. Iya. Cukup tiap hari saya terima, saya terima, saya terima. Cukup seperti itu sebenarnya. Kalau kita sudah saya terima, pasti kita diberi kemungkinan yang lebih baik, jalan yang lebih baik. Karena nomor satu, setiap permasalahan kan harusnya kita terima. Bagaimana saya ingin yang lain ketika saya ingin memberi sampean sebuah HP misalnya, sebuah contoh analogi sederhana, saya ingin sampean menerima HP dari saya. Ini belum sampean terima, sampean pengen yang lain. intinya bunyinya di situ analogi juga. Kan sebenarnya seperti itu, Mas. Bagaimana sampean bisa meminta yang lain dari saya, sedangkan HP yang ingin saya berikan ini belum sampean terima.
Jadi kebanyakan tirakat itu di situ malah Mas ya. Kebanyakan ini aja belum diterima udah minta lagi. Intinya kan di situ. Versi jujurnya kalau saya bilang fungsi tirakat itu versi jujurnya gitu Mas. Istilahnya kalau apa itu? Kalau main sugesti, tirakat A untuk bisa menyelesaikan masalah. Oke lah. Membaca A bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau saya jujur fungsi tirakat itu sebenarnya adalah kita bisa menerima keadaan kita. Kita bisa menerima kekurangan kita yang mungkin kita tidak akan bisa menerima itu dalam keadaan tidak terlilit utang, tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami kegagalan. Terus apa fungsinya untuk menerima? Ketika saya sudah menerima, saya mempunyai kesadaran secara pribadi bahwa kehidupan ini lebih penting, kehidupan ini lebih berharga daripada permasalahan yang kita hadapi. Justru setiap permasalahan yang kita hadapi adalah bukti bahwa kita hidup. Kalau orang sudah meninggal atau orang sudah mati, tidak ada masalah. Yang ada adalah kepastian. Enggak membutuhkan itu semua. Justru ketika kita masih hidup, berbagai kemungkinan yang pasti akan kita hadapi. Kemungkinan gagal, kemungkinan berhasil. Kemungkinan susah, kemungkinan senang, karena kita hidup. Jadi kalau di situ Mas, kalau di situ harus apa namanya nek wong Jawa niku harus seneng lah malahan ya. Ke arah situ sebenarnya. Pada akhirnya kalau kita benar-benar serius melakukan tirakat sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan, kalau spesifiknya terlilit utang, terima dulu. Sehabis terima kita boleh meminta. Misalnya kalau kita ketika HP-nya sudah saya terima, saya kan boleh minta apa kepada saya. Misalnya analogi terlilit utangnya ini sebuah HP, saya kasihkan ke sampean. Nek belum saya terima, bisa nggak saya melunasi? Ya nggak bisa lah, bisa otomatis betul. Nah ini istilahnya kalau saya ngomongin jujur fungsi dari tirakat yang sebenarnya adalah mengawal kita, menguatkan raga kita, menguatkan pikiran kita, menguatkan hati kita menerima apa yang terjadi di dunia ini adalah istilahnya kembang kehidupan. Jadi perkaranya ya Mas ya, perkaranya hal-hal yang kayak gitu itu intinya tetap dari kesalahan kita sendiri juga ya. Segala sesuatu yang terjadi itu sebenarnya kita sudah membuatnya Mas. Ketika seseorang terlilit utang, itu sebenarnya dia sudah berproses menuju terlilit utang sebenarnya. Cuma kan tidak sadar. Jadi kalau kita sadar, ya malah tambah enak lah ya menjalaninya. Kalau sudah mencapai kesadaran, insya Allah akan mudah untuk menyelesaikan itu tadi. Mesti pasti mudah. Semudah kita ketika akan meminjam uang atau melakukan pinjaman, melakukan utang piutang misalnya. Pasti itu Mas. Karena tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi ini kalau tidak kita yang membuat, istilahnya. Kalau kita tidak melakukan proses menuju terlilit utang. Nah, kesadaran seperti ini sebenarnya harus kita tumbuhkan. Istilahnya kalau ini saya berbicara kejujuran fungsi dari tirakat. Tapi kalau hiburan tirakat ya boleh. Baca ini sekian biar utang sampean lunas. Puasa ini berapa hari biar utang sampean lunas. Lakukan ini biar lunas. Itu bahasa hiburan. Tapi kalau bahasa kejujurannya, ya saya omong tadi, Mas. Itu kalau bahasa kejujurannya gitu. Jadi fungsi tirakat itu kalau bahasa jujurnya untuk menumbuhkan kesadaran kita lah juga ya Mas ya. Dan kita bisa menerima keadaan apa yang diberikan diberikan kepada kita apa aja lah intinya kan kayak gitu. Susah senang itu kan tergantung kita yang menyikapi aslinya kan gitu kesadarannya. Karena sampean jujur dan tidak jujur. Yang namanya proses spiritual adalah
Saman mengalami dan merasakan apa yang saman alami dalam diri saman sendiri. Yang terjadi di luar diri saman adalah efek dari apa yang saman alami. Bagaimana mungkin saman bisa terlilit utang atau mengalami kegagalan kalau saman tidak berjalan menuju kegagalan atau menuju terlilit utang. Jadi sudah waktunya kita jujur pada diri sendiri. Sudah waktunya kita belajar menerima apapun diri kita, kekurangan dan kelebihan diri kita. Insya Allah akan selesai masalah itu. Intinya ini bahasa Jawa nih, kulo terami. Kalau sudah kulo terami, insya Allah tanda akan ada solusi dan jalan keluar. Oke. Ya. Untuk solusi bahasa-bahasa tirakat ini kita perjelas lah. Jadi untuk video hari ini cukup itu aja dulu. Kita sambung lain waktu lagi, Mas. Siap. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa, Mas?